Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Rizky Kurniasari dengan NIM 2248201057 dari kelas 6B akan memaparkan materi tentang teknologi bahan alam, di mana saya akan membahas tentang pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan pembuatan simplisia, dan ekstraksi bahan alam. Dalam pemilihan dan penyiapan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Taksonomi merupakan ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme yang meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme lain, dan jamur. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yaitu ada musim, pengaruh kadar air, pengaruh intensitas paparan matahari, dan kondisi tanah yang meliputi adanya pH, alkalin, dan kadar mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan yang pertama yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun dan yang kedua yaitu pengujian atau melalui cara screening. Dalam penyiapan bahan, pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herba atau keseluruhan tanaman atau hanya bagian-bagian tertentu yang diinginkan seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain sebagainya. Sumber bahan baku sendiri dapat berasal dari biota liar dan hasil budidaya. Bahan baku dapat berupa bahan herbal seperti fruit pulp, jus, sirup, dan alkohol. Bahan baku juga dapat berupa simplisia seperti infusa, maserasi, hasil rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak asiri. Tahapan dalam pembuatan simplisia yang pertama yaitu ada sortasi basah, di mana sortasi basah digunakan untuk memisahkan bahan baku dari kotoran. Yang kedua ada pencucian yang dilakukan dengan air bersih dan mengalir, kemudian dikeringkan. Yang ketiga ada perajangan, yaitu memotong dan memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat ada tahap pengeringan. Tahap pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, dengan kering angin, oven dengan suhu 60 derajat Celcius, atau dengan microwave freeze drying. Yang kelima ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan gunting, pisau, blender, atau mortar. Di dalam Pharmacopoeia Herbal 2 terdapat ukuran untuk derajat kehalusan dari simplisia. Selanjutnya ada tahap garbling atau sortasi kering yang dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan bahwa simplisia benar-benar bebas dari kotoran. Selanjutnya ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu dilakukan dengan identifikasi taksonomi seperti analisis fisika, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan meliputi analisis impurities organik dan anorganik, analisis kadar air, analisis kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, dan cemaran mikroba. Yang kedelapan ada tahap pengemasan. Tahap pengemasan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama dalam perjalanan. Pada packaging atau pada sampel dicantumkan label simplisia meliputi nama simplisianya, asal, waktu panen, nama dari kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Yang terakhir ada penyimpanan. Gudang penyimpanan simplisia harus tahan api, konstruksi baja, dan tahan panas dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen, udara, dan reaksi kimia internal serta pengotoran lainnya. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada supercritical fluid extraction, yang kedua ada solid liquid extraction, yang ketiga ada liquid-liquid extraction. Tahap proses ekstraksi meliputi yang pertama, masuknya pelarut ke dalam sel. Yang kedua, pelarut tersebut melarutkan senyawa metabolit yang diinginkan. Yang ketiga, pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Metode ekstraksi yang pertama adalah maserasi. Maserasi digunakan untuk simplisia kering dengan mencampurkan pelarutnya. Kelemahan dari maserasi adalah waktunya yang lama dan senyawa dapat rusak karena terlalu lama direndam dalam pelarut. Kelebihannya, teknologi maserasi tergolong sederhana dan senyawa tidak rusak karena adanya pemanasan. Yang kedua ada metode perkolasi. Metode perkolasi memiliki kelemahan karena terlalu menggunakan banyak pelarut, senyawanya sulit tersari, mudah tersumbat. Namun memiliki kelebihan karena teknologinya sederhana dan waktu yang digunakan lebih singkat. Yang ketiga ada ekstraksi menggunakan reflux. Tahapan dari ekstraksi menggunakan reflux adalah tahapan perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Ekstraksi yang keempat adalah dengan sokletasi. Dengan alatnya yaitu soklet. Kelemahannya, senyawa bisa rusak karena adanya pemanasan dan biaya yang digunakan lebih mahal. Kelebihannya, sokletasi menggunakan sedikit pelarut. Waktu yang digunakan itu lebih sedikit dan rendemen yang didapatkan itu lebih banyak. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonik. Tahapan dari ekstraksi ini adalah perendaman, ultrasonifikasi, kemudian penyaringan, dan pengulangan tahap.
Kelemahan dari ultrasonik ini adalah biayanya yang sangat mahal dan alat yang sulit didapatkan. Tahapan ekstraksi dengan microwave yaitu perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pendinginan, kemudian diulang tahapan tersebut. Kelebihan dari ekstraksi microwave adalah waktu yang lebih singkat dan rendemen yang didapatkan lebih tinggi. Yang ketujuh adalah ekstraksi dengan tekanan. Kelemahan dari ekstraksi ini adalah biayanya yang sangat mahal, dan kelebihannya adalah waktunya yang singkat, senyawa tidak rusak karena panas, dan rendemen tinggi. Alat yang digunakan untuk ekstraksi dengan tekanan adalah pressurized liquid extractor. Contoh-contoh pelalut yang dapat digunakan untuk ekstraksi yaitu ada N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aquades. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.